Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Salafiyah yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun kalian berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mapel Akhlak Tauhid kelas 7. Itu melanjutkan dari bab yang kemarin. Sekarang yaitu bab iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Namun sebelumnya pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan manfaat oleh Allah baik di dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pada bab kali ini saya akan merangkan iman kepada hari akhir dan apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir, yaitu meliputi yaumul ba'si, yaumul mahsyar, yaumul mizan, sirat, syafaat, dan telaga kausar dan lain-lain. Jadi sebelum saya menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, saya akan menjelaskan dulu pengertian apa itu hari kiamat. Itu hari kiamat yaitu peristiwa yang sangat dahsyat sekali, sangat menakutkan sekali, yang mana peristiwa itu hanya Allah yang tahu. Karena sudah kita ketahui, kita sebagai orang mukmin, yaitu orang yang beriman, kita wajib mempercayai, mengimani bahwasanya hari akhir, hari kiamat itu pasti benar-benar akan terjadi, tapi hanya Allah yang tahu. Karena iman kepada hari akhir ini termasuk iman yang nomor 5. Jadi sudah dijelaskan tadi, hari kiamat itu adalah peristiwa yang sangat besar sekali, peristiwa yang sangat menakutkan sekali, di mana peristiwa itu alam semesta itu semuanya akan hancur, berkeping-keping, tidak ada yang tersisa. Peristiwa itu dimulai dari ditiupnya sangkakala. Nah, pelajaran kemarin siapa yang meniup sangkakala? Yaitu malaikat Israfil. Jadi ada beda versi ulama berapa kali sangkakala ini ditiup. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil versi yang kedua, yaitu sangkakala ditiup dengan cara dua kali. Pada waktu itu sangkakala ditiup satu kali, ini semua alam semesta, semua makhluk yang ada di bumi ini, baik berupa manusia, tumbuh-tumbuhan, gunung, hewan, laut, langit, bumi, ini semuanya akan hancur berkeping-keping. Seperti apa yang dijelaskan oleh di dalam surat Al-Qari'ah yang kalian sudah hafal semua, yaitu yauma yakunul insanu kal farasil mabsus. Itu pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil mangkus, yaitu gunung-gunung itu seperti bulu atau kapas yang dihamburkan. Bayang saja, gunung yang seberat itu hanya seperti kapas yang dihamburkan. Kalian menghamburkan kapas. Nah, seperti itulah keadaan pada hari kiamat. Kalian
bisa membayangkan sendiri betapa dahsyatnya pada hari itu. Jadi semuanya akan hancur kecuali yang tersisa yang terakhir, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah makhluk yang terakhir kali diambil nyawanya oleh Allah. Itu pada tiupan pertama ini, yaitu semuanya akan hancur. Kemudian ada tiupan yang kedua, ditiuplah sangkakala yang kedua. Jarak antara tiupan yang pertama dan yang kedua ini hanya Allah yang tahu. Kapan, ada dalam hadisnya itu mengatakan 40, nah itu 40 hari atau 40 tahun atau 40 yang pasti ada 40. Jadi ada peristiwa yang kedua ini, ditiupnya sangkakala kedua ini adalah dinamakan Yaumul Ba'si. Semuanya akan dibangkitkan. Peristiwa ini itu sangat tidak mustahil bagi Allah. Nah, justru ini yang sangat mudah bagi Allah. Karena di logika kita asalnya tidak ada, sekarang menjadi ada, itu karena Allah mampu mewujudkan kita yang sebelumnya ada, sebelumnya tidak ada menjadi ada. Apalagi Allah mewujudkan kita yang ada kemudian tidak ada diwujudkan lagi ada. Itu sangat mudah sekali. Jadi semuanya akan dibangkitkan oleh Allah, baik mulai dari manusia yaitu berupa Nabi Adam dan sampai orang yang terakhir kali di kiamat, itu akan dibangkitkan oleh Allah pada tiupan yang kedua. Jadi Allah ini membangkitkan, menghidupkan malaikat Israfil, makhluk yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah, kemudian disuruh untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Jadi pada peristiwa itu manusia faida rafi'u suri faida hum minal ajdasi ila rabbihim yang silun. Pada yang kedua itu manusia dibangkitkan untuk menghadap Tuhannya, yaitu Allah. Qalu ya wailana memba'atsana mim marqadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Bagi orang-orang yang kafir itu semuanya akan terkejut. Siapa yang membangkitkan kami dari alam kubur? Orang kafir ini semuanya akan terkejut. Jadi semuanya makhluk yang baik meninggalnya itu dikuburkan atau di tempat yang lain, itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Baik yang matinya dalam keadaan tenggelam atau seperti orang-orang itu dibakar, itu pasti Allah akan dibangkitkan. Jadi semua makhluk akan dibangkitkan lagi pada tiupan yang kedua. Pada tiupan yang kedua ini sangat menyenangkan. Karena apa? Di dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan faida ja'atis sohoh, ketika sangkakala yang kedua sudah ditiupkan, yauma yafirrul mar'u min akhi, semuanya akan lari. Seorang ini akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dan lari dari ibu dan bapaknya. Semuanya akan lari. Wa sahibatihi wa bani, dan lari dari sahabatnya atau istrinya dan anak-anaknya. Pak, kenapa kok lari, Pak? Karena mereka itu tujuannya untuk hidup bersama di akhirat. Nah, kenapa? Alasannya yaitu likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nun yughni. Karena pada hari itu manusia itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi tidak sempat untuk memikirkan orang lain. Nah, kalau di dunia kalian bisa memikirkan temannya, keadaan temannya bagaimana, mengurusi urusan yang lain, mengurusi urusan temannya, itu bisa. Tapi pada waktu itu Yaumul Ba'si ini, semua orang itu akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak sempat untuk memikirkan orang lain. Mau memikirkan dirinya sendiri aja tidak bisa. Bagaimana keadaan saya pada waktu ini? Bagaimana keadaan saya pada ini? Apakah saya selamat? Apakah saya selamat? Apakah saya selamat? Itu semuanya itu berpikir seperti itu. Jadi tidak ada istilah, tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain. Pada waktu itu dibangkitkan itu untuk digiring ke padang mahsyar. Jadi semua dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar. Padang mahsyar itu jelaskan bahwasanya itu seperti
pasir putih yang sangat luas sekali yang tidak pernah diketahui siapapun. Jadi panjang dan lebarnya itu hanya Allah yang tahu. Jadi semua makhluk mulai dari Nabi Adam sampai orang yang pertama kali meninggal di akhirat itu semuanya dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab, untuk dipertanggungjawabkan apapun yang selama ini dibuat di dunia. Ya, itu pada waktu itu sangat menakutkan sekali. Pada waktu itu matahari itu didekatkan Allah itu di atas ubun-ubun jaraknya 1 mil. Nah 1 mil itu kalau dikira-kira yaitu 1,5 kilometer. Bayangkan saja panasnya seperti apa. Pada waktu itu matahari di jaraknya didekatkan Allah berapa tadi? 1 mil. Di dunia aja pada waktu sekarang ya, ketika jam 12 siang, pada waktu ketiga, bahasanya itu ketiga, pada waktu itu jarak antara matahari dan bumi aja yang berjuta-juta kilo itu panasnya minat. Namun apalagi pada waktu itu ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, matahari cuma sekedar 1,5 kilometer. Bayangin saja panas seperti apa. Itu jadi pada waktu itu tergantung manusia, itu tergantung amal ibadahnya. Nah, pada waktu itu tergantung amal ibadahnya masing-masing, tidak sempat untuk mengurusi orang. Tapi ada yang dijelaskan bahwasanya pada waktu itu yang tidak terkena panas yaitu para nabi, para wali dan para orang-orang soleh dan orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Semoga kita semua siswa-siswi MTS Salafiyah anak-anak pesantren mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu pada waktu mahsyar itu di yaumul mahsyar atau di padang mahsyar tadi itu manusia dikumpulkan untuk dihisab, kemudian diberikanlah catatan amal. Jadi semua apapun amal kita yang dicatat oleh malaikat Raqib Atid, baik itu amal baik atau amal buruk itu akan dihisab, akan diperlihatkan. Barang siapa yang menerima amal catatan itu, menerimanya dengan tangan kanan, maka akan hidup bahagia, akan bersenang-senang kembali kepada keluarganya. Tapi celaka yaitu bagi orang-orang yang menerima dengan tangan kiri. Ashabus simal, itu disebut ashabus simal, itu mereka akan celaka dan akan sangat sengsara. Pada waktu itu yaumul hisab itu semua amal baik kita atau amal buruk kita sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, baik itu baik atau buruk, akan dibalas oleh Allah. Jadi tidak ada istilahnya kebaikan yang sia-sia. Jadi sia-sia berjuang itu tidak ada. Jadi kebaikan yang kita perjuangkan itu pasti akan dibalas oleh Allah. Jadi tidak ada istilah jadi apa sia-sia. Ya, kebaikan itu pasti akan, atau keburukan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah amal kita diperlihatkan di yaumul hisab tadi, di yaumul mizan, pertimbangan amal baik dan buruk, kemudian kita melewati oleh sirat. Sirat yaitu bahasanya itu jembatan, yaitu jembatan yang dibentangkan di tepi neraka jahanam. Yaitu pada waktu itu ketika setelah kita mendapatkan tadi amal, diperlihatkan amal, itu kita disuruh untuk lewat jembatan yang mana di tepi neraka jahanam. Jadi keadaan manusia pada waktu itu berbeda-beda. Berbeda-beda pada waktu itu semua manusia itu hanya diam. Semuanya hanya diam karena memikirkan saya ini bisa lewat atau tidak. Karena kalau tidak bisa lewat, itu saya akan pasti masuk ke dalam neraka jahanam. Semua itu manusia terdiam kecuali para nabi. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad selalu mengingat umatnya
Tapi Muhammad mendoakan umatnya, Allahumma salim, Allahumma salim, Allahumma salim, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatmu. Pada waktu itu ada manusia yang larinya seperti kilat, sangat cepat sekali, langsung sampai tujuan, yaitu ketika sudah lewat maka akan masuk surga. Seperti hanya yang ada seperti berjalan kaki biasa, ada yang berlari dan ada yang ngesot, yaitu semua itu tergantung kita pada waktu menjauhi keharaman-keharaman yang dilarang oleh Allah. Jadi ada yang lewat secara kilat, ada lewat secara berjalan, ada yang lewat secara berlari. Itu tergantung kita di dunianya, yaitu menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Nah, adapun orang-orang yang kafir dan orang munafik, ketika sampai itu pasti tidak bisa lewat. Jadi orang kafir, orang ini pasti akan masuk di neraka selama-lamanya. Tapi kita sebagai orang muslim, meskipun kita masuk ke dalam neraka, kalau tidak melewati syirat, itu insya Allah kita bisa diangkat lagi, dikasih pertolongan, dikasih syafaat oleh Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sehingga kita bisa kembali lagi ke surga. Nah, cukup sekian jadi pembelajaran daring pada hari ini. Nah, besok kita lanjutkan. Masih ada terusannya, yaitu ada Telaga Kausar, ada ada surga, ada neraka. Ya, kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Itu terus semangat belajar dimanapun kalian berada supaya sukses. Artinya bijidin kula bijidin, itu dengan kesuksesan, dengan semangat, bukan karena kerabat, kesuksesan akan didapat. Sekian dari saya pembelajaran kali ini, yaitu kita lanjutkan besok ketika sudah tatap muka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.